Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Khalif Nur Rahman, NIM 1142000071 dari kelas konservasi dan rehabilitasi lahan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian lahan, yakni studi kasus yang saya ambil mengenai pertanian wilayah Kabupaten Cilacap. Pendahuluan, lahan merupakan suatu kesatuan berbagai sumber daya daratan yang dimana saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan sendiri ditentukan oleh macam sumber daya yang merajai dan macam serta intensitas interaksi yang berlangsung antar sumber daya. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kesesuaiannya akan memberikan dampak buruk, yakni baik secara fisik maupun secara ekonomi. Secara fisik, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan dapat menimbulkan suatu kerusakan lahan. Sedangkan secara ekonomi, ketidaksesuaian lahan akan berdampak pada produktivitas dari lahan tersebut. Di sini pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian. Kegiatan pertanian di daerah pedesaan masih terdapat beberapa permasalahan yang dimana memerlukan arahan pemanfaatan lahan yang tepat. Oleh karena itu, dilakukanlah analisis kesesuaian lahan pada sektor pertanian terhadap komoditas pertanian yang ada pada wilayah Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan pada studi kasus kali ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif di sini yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan data hasil pengukuran dan pengamatan yang telah diukur di lapangan maupun yang telah dianalisis di laboratorium. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya bersifat random, pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Di sini terdapat beberapa sifat fisik yang ditinjau untuk menentukan dari kesesuaian lahan tersebut, yakni terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah rejim temperatur. Rejim temperatur sendiri adalah salah satu unsur karakteristik lahan yang biasanya dinyatakan dalam satuan Celcius dan dinyatakan dalam temperatur tahunan rata-rata. Dalam rejim ini terdiri dari temperatur tahunan dan kelembapan udara. Yang kedua adalah ketersediaan air, yaitu di sini keterkaitannya dengan air untuk syarat tumbuh tanaman yang ditentukan oleh banyaknya bulan kering dan jumlah hujan tahunan yang telah tercatat pada stasiun hujan. Yang ketiga adalah kondisi perakaran, di mana akar tersebut bisa tumbuh optimal. Terdiri dari 3 karakteristik lahan, yakni drainase tanah, tekstur tanah, dan kedalaman tanah yang dapat mempengaruhi dari kondisi perakaran ini. Yang keempat adalah retensi hara. Retensi hara yaitu kualitas lahan yang ditentukan oleh nilai kapasitas tukar katian atau KTK dan nilai dari pH tanah. Yang kelima adalah ketersediaan hara, yaitu di mana kandungan zat yang terkandung
di dalam tanah untuk kebutuhan tanaman. Untuk di sini untuk yang diperlukan adalah kandungan karbon organik tanah. Yang keenam adalah mengenai toksisitas tanah, yaitu racun yang terdapat pada tanah yang menyebabkan tumbuhan tanah menjadi berkurang dalam perkembangannya. Yang ketujuh adalah medan, yaitu keadaan lahan tempat tumbuh tanaman secara geomorfologi yang ditentukan oleh karakteristik lahan, yakni kemiringan lereng dan singkapan batuannya. Hasil dan pembahasan. Kelas kesesuaian lahan adalah kelompok lahan yang menggambarkan tingkat kecocokan sebidang tanah untuk suatu penggunaan lahan tertentu. Penilaian ini pada dasarnya merupakan pemilihan lahan yang sesuai untuk tanaman tertentu, yang dilakukan dengan menginterpretasikan data survei tanah detail dalam kaitannya dengan kesesuaiannya untuk berbagai tanaman dan tindakan pengelolaannya. Untuk memilih lahan yang sesuai untuk ditanami tanaman tertentu dikenal dengan 2 tahapan, yaitu yang pertama menilai persyaratan tumbuh tanaman yang akan diusahakan untuk mengetahui sifat-sifat tanah dan lahan yang berpengaruh negatif terhadap tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi lahan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, tanpa sifat lain yang tidak diinginkan. Setelah kedua tahapan tersebut dilaksanakan, kita dapat memetakan lahan tersebut ke dalam suatu peta yang memuat segala informasi yang mencirikan kelas kesesuaian lahan suatu wilayah beserta segala tindakan yang diperlukan untuk pengolahan tanaman yang akan ditanam, sehingga dapat berproduksi secara terus-menerus. Kelas kesesuaian lahan ini terdiri atau terbagi dari 5 kelas, yaitu yang pertama kelas S1, yang menunjukkan tingkat yang sangat sesuai atau highly suitable. Yang kedua kelas S2, yaitu menunjukkan cukup sesuai atau moderately suitable. Yang ketiga kelas S3, yaitu sesuai marginal atau marginally suitable. Yang keempat kelas N1 yang menunjukkan lahan tersebut tidak sesuai pada saat ini atau currently not suitable. Yang kelima kelas N2, yaitu yang menunjukkan tidak sesuai permanen atau permanently not suitable. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis kesesuaian lahan di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan yang telah dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, maka dapat diketahui bahwa analisis kesesuaian lahan pada Kabupaten Cilacap dirangkum dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai kedalaman efektif tanah, yaitu kriteria S1 dalam klasifikasi kesesuaian lahan menurut kriteria kesesuaian lahan setiap komoditas yang diteliti dalam penelitian ini. Yang kedua adalah mengenai drainase tanah, yaitu berdasarkan peta drainase dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, keadaan drainase di wilayah studi yang merupakan daerah pegunungan umumnya sedang baik dan tidak pernah tergenang setiap tahunnya. Yang ketiga adalah tekstur tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium, kelas tekstur tanah yang ada di wilayah studi masuk ke dalam kelas yang sangat sesuai atau S1 ataupun cukup sesuai atau S2 secara keseluruhan. Yang keempat mengenai kapasitas tukar katian atau KTK, ya, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium, kelas KTK tanah yang ada pada wilayah studi masuk ke dalam kelas sangat sesuai atau S1
cukup sesuai S2, dan sesuai marginal atau S3 secara keseluruhan. Yang kelima, mengenai pH tanah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium, kelas pH tanah yang ada pada wilayah studi masuk ke dalam kelas yang sangat sesuai ataupun cukup sesuai secara keseluruhan. Yang keenam, mengenai C organik, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium, kelas C organik tanah yang ada di wilayah studi masuk ke dalam kelas yang sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marginal secara keseluruhan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis fisik lahan, diketahui bahwa terdapat semua kelas kesesuaian yang ada pada pengklasifikasian kesesuaian lahan, yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marginal, dan tidak sesuai. Untuk kelas kesesuaian yang masuk ke dalam kategori sesuai perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, kelas kesesuaian lahan pertanian sangat sesuai atau S1 hanya terdapat di Kecamatan Karangpucung terhadap komoditas jagung dan kacang tanah, yaitu masing-masing seluas kurang lebih 370 hektar. Yang kedua, kelas kesesuaian lahan pertanian cukup sesuai atau S2 terdapat di seluruh wilayah studi terhadap semua komoditas pertanian. Yang ketiga, kelas kesesuaian lahan pertanian sesuai marginal atau S3 terdapat di seluruh wilayah studi terhadap semua komoditas pertanian. Dari sini dapat kita ketahui bahwa lahan yang ada pada Kabupaten Cilacap, penggunaan lahan pada Kabupaten Cilacap di sini termasuk ke dalam klasifikasi sesuai, sangat sesuai, cukup sesuai, dan sesuai marginal. Dan tidak ada kelas N1 dan N2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan pada Kabupaten Cilacap di sini sudah tepat. Mungkin itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.